Di Sri Lanka itu ada di level dia bisa membangkitkan mayat. Ilmu hitam itu ibaratnya kayak bakteri tuh. Bakteri Bakteri. penyakit. Ya kayak kita kayak pesulap merah gitu kan ya. Itu kan bagus tuh sebenarnya dia. Cuma memang dia tuh menurut Koko ya dia tuh melampaui batas gitu. Halo Sobat Badur, kembali lagi bersama saya dengan Frida Amurta. Hari ini saya bersama dengan Ko Julius. Ko Julius merupakan seorang praktisi spiritual dari Padepokan Cakapala. Halo Ko, apa kabar hari ini? Baik. Gimana Brenda? Baik Ko. Baik. Nah Ko, sebelumnya saya ingin bertanya dan berdiskusi nih mengenai hal-hal tentang ilmu hitam ya, ilmu hitam yang ada di Nusantara ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu hitam dan sejarahnya itu sendiri? Boleh dijelasin? Ya, jadi sebelumnya Koko mau ngasih tahu dulu kepada penonton gitu kan? Iya. Ya, Koko ini praktisi pengobatan lah, ya. medis. Jadi ya lumayan tahu lah tentang dunia-dunia seperti itu. Jadi pertama kalau kita bahas ilmu hitam, Koko mau bicara tentang arti ilmu hitam itu. Ya. Kalau dalam tradisi India itu ilmu itu dibilang wija. Kalau bahasa Inggris wika gitu. Ya. Kalau di bahasa Indianya Pali ya itu wija. Wija itu ilmu atau pengetahuan. Nah, wicadara. Dara itu kayak seorang yang mengemban pengetahuan. Jadi kalau orang India menyebutkan kayak penyihir itu dibilang wicadara. Nah, seorang mengemban pengetahuan tentang ilmu apa sihir gitu. Lalu kalau di India itu penyebutannya wicadara. Lalu di dunia ini di semesta ya lebih khususnya ada tiga ilmu yang general yang dikenal. Satu Kanha Wija. Kanha itu bahasa Indianya hitam. Wija itu pengetahuan ilmu, jadi ilmu hitam. Kanha Wija. Yang kedua Sukha Wija. Sukha Wija itu ilmu putih. Sukha putih, Wija itu ilmu. Dan yang tengahnya ini Dhamma Bala. Dhamma Bala itu Dhamma itu kebenaran, Bala itu alam. Jadi kayak kebenaran alam. Jadi ada tiga ilmu di dunia ini, ada tiga ilmu hitam, ilmu putih, dan kebenaran alam, ilmu alam gitu. Ilmu alam ya. Nah kalau kita bahas seseorang, bagaimana sih seseorang bisa terkena ilmu hitam, itu kan pertanyaannya. Misalkan gitu ada tiga bukaan tentang bagaimana seseorang bisa terkena ilmu hitam itu. Satu, dia ada tiga aspek psikologis lah. Satu, dia ketakutan. Yang kedua, dia kemarahan. Yang ketiga, dia keangkuhan. Nah, jadi ketika seseorang salah satunya itu dia ke-trigger, ilmu hitam itu bisa masuk secara full ke orang tersebut. Contoh, misalkan kita bahas ketakutan. Ketakutan tuh yang seperti apa? Ketakutan tuh yang di fase yang kita bener-bener yang kayak scary-nya itu sampai merinding, sampai tulang sumsum lah istilahnya. Gitu, sampai merinding, menggigil gitu. Nah, ketika seorang mengalami ketakutan seperti dahsyat seperti itu ilmu hitam gampang sekali masuk. Gampang sekali masuk. Nah, yang kedua tuh emosi, kemarahan emosional. Jadi kemarahan itu bukan sekedar kemarahan kayak kesal dan marah biasa ya, enggak. Tetapi ke arah benci gitu ya. Bukan, lebih ke arah angkara murka, roda yang meledak sekali itu. Nah, tapi kalau sekedar cuma kita kesel sama satu masalah, kesel nih gini-gini, ya itu nggak bisa. Dia harus yang meledak sekali kan, sampai yang angkara murka gitu. Nah itu dia ilmu hitam itu bisa
bisa masuk secara full gitu. Makanya orang yang emosional, orang yang suka marah, yang marah-marah situ ya lemah dia sebenarnya. Lemah dia. Dan lalu yang ketiga itu kesombongan, keangkuhan. Keangkuhan tuh kayak ya istilahnya nggak waspada. Orang angkuh itu nggak waspada. Nggak waspada tuh kayak ya gua nggak bakal kena nih ilmu kayak gini gitu. Apalah ilmu kayak gini, nggak percaya lah. Terus ada yang nantangin kayak gitu-gitu. Itu namanya keangkuhan. Nah ketika keangkuhan itu dia nggak waspada, masuk ilmu hitam itu. Jadi garis besar ada 3 hal itu. Nah 3 hal ini yang biasa di trigger oleh penyihir dukun-dukun hitam itu untuk Masuk ke arah sana menyerang itu. santet ilmu hitam itu. Makanya kadang-kadang banyak cerita ya, kayak di luaran sana kayak tiba-tiba ada penampakan rumahnya ya kan, itu ketakutannya dulu. Nah, atau enggak di rumah tangga itu dibuat emosinya naik, panas kan gitu-gitu. Ya. Atau enggak yang dibuat kayak dia kayak merasa sombong gitu, kayak udahlah nggak usah kita berdoa, nggak usah kita ibadah kan, nggak ada yang ilmu kayak gitu. Nah, itu permainan mereka semua. Berarti itu seperti dibuat ya, kita panas di rumah dan panas dengan hubungan kita dengan keluarga, dengan pasangan gitu kan, juga adanya ke-trigger emosi dark side kita juga kan ya. Ya kayak gitulah. Nah, makanya nggak sebenarnya nggak mudah gitu ilmu hitam itu masuk nyerang orang itu sebenarnya nggak mudah. Dia harus 3 itu dulu kebuka. Tapi ketika 3 hal tersebut bisa diatasi ya, ya niscaya ilmu hitam itu nggak sampai nggak masuk gitu. Nah itu bisa dibilang kayak cara untuk menghandle ilmu hitam itu gitu, ya kan? Jadi secara bukan 3 itu. Nah, selanjutnya Koko mau ada 5 makhluk ya, 5 makhluk yang bisa menguasai ilmu-ilmu hitam itu. Nah makhluknya apa-apa aja kok? Pertama peta sekali lagi sorry nih Koko bawa perspektif India apa bahasa Pali ya, bahasa India kuno gitu. Karena Koko banyak belajar dari sejarah India itu. Ya nggak masalah sih, karena kan banyak orang jadi juga. takutnya penonton ini makhluk peta apa sih, Asura kan gitu-gitu ya. Iya, jadi, maksudnya kan supaya ada pemahaman baru untuk mereka yang tidak memahami gitu. Jadi ada 5 makhluk yang menguasai, yang bisa menguasai ilmu hitam tersebut. Pertama makhluk peta. Peta tuh kayak kalau umumnya ya kita ngomong kayak kuntilanak, pocong gitu-gitu loh, makhluk-makhluk demit lah, jin gitu-gitu. Ya, makhluk kayak gitu bisa menguasai ilmu hitam, bisa, dia ada pengetahuan sendiri. Yang kedua tuh hewan. Nah, hewan itu dia punya pengetahuan mantra-mantra tertentu sehingga dia bisa merubah wujudnya menjadi manusia, bisa berubah wujudnya menjadi apapun itu. Makanya banyak sejarah yang bercerita tentang mitos-mitos kayak Cindaku di Sumatera ya kan, ada manusia harimau gitu-gitu ya, itu benar ada. Karena ada hewan tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Nah kalau di bangsa hewan itu yang paling terkuat itu yang sihirnya ya, yang ilmunya paling kuat itu naga sama garula. Garula tuh Garuda ya kalau bahasa Hindu. Itu naga sama Garuda itu 2 hewan yang mampu menguasai ilmu yang dengan signifikan. Walaupun memang 2 hewan ini dikatakan banyak mitos ya, mitologi gitu kan. Terus banyak juga yang ngomong kayak ini ada nggak sih, ini hewan naga ada nggak sih gitu. Ya mereka ada, tapi ada di bangsa gaib gitu. Tapi dia masuk kategori makhluk hewani gitu. Nah, gitu. Sampai di tahap mana sihir levelnya, naga itu ketika dia
ngamuk ya kan, ketika dia mengeluarkan kekuatan dia bisa keluar api dari mulutnya itu sampai bisa menghancurkan satu pulau Sri Lanka, bisa dihancurin gitu. Bisa dihabisin. Jangankan makhluk hidup, makhluk hidup mati, bahkan sampai tumbuhan mati kurang lebih 12 tahun nggak bisa hidup lagi. Sampai segitunya naga ya. Tapi balik lagi, nggak semua naga, tergantung level naganya nih makhluk ya. Oh gitu, berarti nggak semua naga itu sama ya? Tergantung level naganya, seperti apa dia. Dan Garuda itu sendiri? Garuda itu sama. Sama. Kurang lebih gitu. Lalu di atas hewan ada manusia kita gitu kan ya. Banyak sekali menguasai ilmu hitam kan. Nah, di atasnya dewa Brahma, dewa sama alam Brahma gitu ya. Itu banyak dewa-dewa tertentu menguasai ilmu hitam. Ilmu hitam sendiri, di ilmu hitam yang terkuat itu ada namanya sihir Sambari. Sambari itu punya Asura, atau bahasa ininya iblis ya. Dia punya Asura. Asura sama iblis dengan Demon itu sama? Sama. Beda istilah aja sih. Bahasa. Penyebutannya aja yang berbeda. Cuma kalau Asura, dewa itu kan lebih kuno. Kalau yang kesini kan lebih ke malaikat, iblis, demon lah gitu-gitulah. Tapi entitasnya sama. Nah, di bangsa Asura sendiri dia dia menguasai ilmu hitam yang Sambari ya. Makanya banyak waktu dia berperang dengan para dewa, itu banyak dewa yang kalah sama dia dengan sihir ilmu hitam itu, Sambari itu. Lalu ya di atasnya dewa gitu kan, 5 makhluk itu, Eta, hewan, manusia, Asura, dewa. Jadi 5 makhluk ini yang mampu menguasai ilmu hitam. Jadi jangan heran kalau masa hewan bisa menguasain, bisa. Makanya banyak cerita di Sumatera, Cindaku lah yang terkenal. Manusia harimau tuh yang katanya kalau orang nggak ada inian nih, ya kan? Nah, itu hewan yang menguasai tertentu. Gitu. Jadi alam ini sangat luas sekali sih. Dan sangat sangat kompleks, dan ya seperti dibilang kebanyakan orang, banyak hal yang orang-orang sendiri itu nggak tahu gitu kan. Gitu. Jadi lalu ada 6 wilayah ya. 6 wilayahnya mana aja kok? Yang di dunia ini yang dikatakan peta-peta kekuatan level ilmu hitamnya, yang dari yang terendah sampai yang paling kuat. Itu ada 6 wilayah besar, tapi ini nggak bisa di-generalin ya, nggak bisa ini paling kuat dah. Tapi ini saya bahas secara besarnya aja. Ada 6 wilayah di dunia ini yang level ilmu hitam tuh dari terendah sampai di atas. Level terendah itu ada di benua Amerika dan Australia. Levelnya baru dikatakan bisa membunuh manusia gitu. Makhluk manusia. Ya, di atasnya lagi ada di kawasan Eropa, Rusia, gitu. Eropa dan Rusia. Di atasnya lagi kawasan kayak Cina, Jepang, Mongolia, Tibet, gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri gimana? Indonesia berada di itu Indonesia pusat ASEAN ya. Kalau di ASEAN itu di atasnya Jepang, Cina, Korea, di atasnya ada Timur Tengah, Arab Saudi, dan Afrika, ya kan? Di atasnya lagi baru ASEAN kayak Kamboja, Thailand, Indonesia, Laos, gitu, Myanmar. Cuma kalau di ASEAN ini dominan Thailand ya, Thailand sama negara kita nih, Indonesia. Itu ilmu hitamnya cukup diakui. Diakui dan cukup pekat ya kok. Makanya wilayah di bawah itu masih kalah sama kita. Kalau kita bicara ilmu hitam ya, kita sama Thailand sama. Makanya Kalimantan apalagi kan banyak cerita-cerita kan, Papua kan kita banyak suku ya. Nah di situ kan gila-gilaan itu mereka tuh kalau
soal magic ya, magis gitu. Nah, di atas tapi yang paling kuat itu ada di posisi Sri Lanka. Sri Lanka justru. Sri Lanka itu paling kuat. Di Sri Lanka itu ada di level dia bisa membangkitkan mayat, terus ditulis pakai lempengan tembaga, tulis pakai mantra di lempengan tembaga itu, terus ditempelin ke mayat itu bisa dikasih pedang, dia bisa membunuh, dia suruh mayat itu jalan ke rumah orang target. Jadi kayak zombie gitu loh. Tiba-tiba di rumahmu tuh diketok pintu, itu mayat tuh yang bunuh. Wow. Nah, itu di Sri Lanka sampai seperti itu. Dan di Afrika terus India, Koko juga pernah cerita itu mereka juga memiliki kan? Ya, tapi sebelum itu di atasnya Sri Lanka itu di India sebenarnya. Kenapa di India? Di India itu adalah puncak dari segala banyak ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini ya, di India. Jadi ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ada ilmu alam dari India berasal. Berarti semua ilmu ada di India tersebut? Ya, puncaknya di sana. Oke. Ya kalau dikumpulkan dari kekuatan Sri Lanka, Amerika, ASEAN, Afrika, Timur Tengah, dikumpulin ilmu hitamnya diadu dengan yang punya India, nggak ada apa-apanya mereka. Nah, gitu. Nah, yang jadi penasaran itu mereka yang para praktisi ilmu hitam itu sendiri, apabila mereka ingin tanda kutip santet atau mengirimkan ilmu hitam itu ke seseorang dari negara lain, apakah itu bisa kok? Bisa banget. Bisa. Tadi kau bilang jangankan yang ilmu sambari itu ya, jangankan kita bicara bunuh manusia, bunuh dewa aja bisa ya. Karena banyak asura iblis itu banyak menggunakan sihir-sihir hitam itu untuk ketika bertempur dengan para dewa apa malaikat itu, ya mereka pakai sihir-sihir seperti itu untuk mengalahkan para dewa itu gitu. Cuma itu levelnya udah lebih tinggi lagi kan ya. Karena kebanyakan ilmu hitam yang sekarang ya, yang zaman sekarang lah khususnya itu masih berbahaya, tapi belum dikatakan yang powerful yang gitu. Kayak sejarahnya seperti itu yang kayak dibilang Koko. Kayak Asura bisa punya ilmu hitam, bisa bunuh dewa itu. Nah, Koko sempat pernah cerita juga nih kalau di Sumatera tuh ada ilmu hitamnya juga ya? Ya, setiap daerah di Indonesia itu, Indonesia ini terkenal sekali gitu. Terkenal sekali. Makanya kalau orang luar negeri gitu kan, itu kalau kita dikenal dengan hal magis seperti itu. Kalau di Sumatera itu kayak santet lah ya, itu dibilang cindung. Nah, apa yang dimaksud dengan cindung? Itu istilahnya sama kayak santet gitu, kayak ngirim ya kayak santet yang ada pakunya segala macam gitu kan, gitu. Itu cindung. Itu di Sumatera itu ada nggak sih kayak ilmu pelet atau ilmu pemikat gitu? Jadi gini, kalau di Sumatera itu istilahnya ya, kalau satu cindung itu kayak ilmu santet Jawa lah. Yang penyakit, ngirim penyakit, apalah segala macam kan. Yang kedua tuh yang paling berbahaya itu namanya adum racun. Adum racun. Kalau di Sumatera bilangnya racun, tapi kalau kemarin yang kita lagi viral kemarin itu kan racun sangga gitu kan ya, di Kalimantan ya. Iya, Kalimantan. Itu racun sangga. Itu sama kayak di Sumatera juga ada adum namanya. Tapi namanya bukan racun sangga, adum ya. Dia bentuk racun juga dia. Dia ada makhluk tertentu yang disuruh untuk ngelepasin racun itu. Jadi dia masuknya itu bukan kayak santet biasa, dia masuk melalui makanan dia. Makanannya. Makanan. Jadi ketika kena adum itu, dia nyerang di paru-parunya tuh biasa. Paru-paru dan pernapasan dia. Itu kalau kayak penyakit kayak kita nelen racun. Kayak penyakit medis gitu ya jadinya. Iya, kayak kita nelen racun, berbahaya sekali kan. Beda sama kayak santet apa cindung yang tadi gue bilang kan. Kalau cindung itu kan kayak gaib ya. Iya. Kayak ya entah digangguin lah apa, tapi kok racun ini lebih halus dia. Itu jarang sekali yang bisa nepis itu. Karena tatanannya udah racun gitu, udah makanan ya kan. Bukannya makhluk gaib yang bunuh kita lagi. Seperti itu. Yang menariknya lagi itu lu pernah nonton film Racun Sangga itu di mana laki-lakinya tidak sengaja kena karpet
yang karpetnya itu ada kayak lendir gitu. Nah, apakah itu salah satunya kok? Salah satunya. Oh. Cuma yang Koko tahu biasanya gini, andum apa racun itu, kiriman racun itu dia kalau di Sumatera itu biasa dia gimana ya? Ada satu wilayah desa di yang istilahnya bisa kita masuk ke dalam desa itu biasanya banyak pohon mati, sawahnya pada kering gitu. Ya kan, ada ciri-cirinya desa-desa tertentu yang mempunyai adum. Jadi, kalau dibilang adum tak bertuan gitu, adum yang nggak ada Tuannya sama sekali. jadi gini, orang zaman dulu, zaman entah zaman kerajaan apa zaman penjajah itu dia biasanya dia punya wilayah nih desa ini. Nah biasanya dia punya kekuatan supernatural, ditanamlah adum itu apa racun itu di wilayah dia. Biar apa? Biar penjagaan. Nah, biar penjagaan dia, jadi orang-orang itu nggak bisa nyerang ke desa itu, ya kan seperti itu. Jadi ketika orang yang meninggal gitu kan, sampai sekarang, nah itu adum itu, racun itu biasa masih berkeliaran di desa itu. Nah, sampai saat itu juga. Sampai saat ini gitu. Oh. Nah ciri-ciri desa yang ada kalau di Sumatera ya racun, ada adum yang dibilang tak bertuan itu biasanya kita masuk tuh pohon pada mati, layu, terus tanahnya kering, sawahnya kering gitu kan, gersang lah kelihatannya. Oh. Itu ciri-ciri ada adum tuh, dan biasanya adum itu kalau di Sumatera dulu itu kelihatannya kalau lagi menjelang maghrib nih. Menjelang maghrib gitu. Nah, bisa maghrib dia muncul tuh, dia kayak kunang-kunang gitu tuh. Nah, dia adanya di pohon-pohon tuh kayak kunang-kunang. Biasa kelihatan sekali kalau di desa-desa terpencil di Sumatera. Dengan mata gitu. Manusia ya, itu ya? Kalau kita lihat mas, kayak kunang-kunang gitu. Oke. Nah, makanya biasa orang-orang di Sumatera gitu, orang desa gitu, biasa kalau udah maghrib itu banyak yang nggak berani keluar rumah. Gitu. Karena dia adum itu bisa kita lewat depan dia, apa kita kena dia, itu dia langsung nyerang kita. Nyerang kita saat itu nyerang juga? Kita, jadi dia nggak peduli targetnya, karena dia nggak ada tuannya dia. Pokoknya udah kita lewat daerah dia, ya kan ada wilayah dia kan di desa itu, kena gitu. Nah, makanya orang-orang desa situ, kampung situ nggak berani kalau udah maghrib itu dia nggak boleh keluar. Gitu. Itu sama kayak di racun sangga itu, gitu. Dia random itu. Oh random. Racun sangga itu random. Yang cerita itu ya, yang viral itu kan based on true story ya. Iya betul. Koko juga sempat nonton juga kan. Ya sama itu. Pas Koko nonton itu, oh sama nih kayak di Sumatera yang di kampung Koko tuh. Gitu. Ya random kenanya tuh. Jadi bukannya dikirimin sama seseorang ya, dia salah lewat, dia salah langkah, kelangkah itu. Dia lagi ke hutan mana, ke daerah mana, nggak tahu situ ada racun itu. Nah, kena lah dia. Gitu. Wah, berarti itu ada juga yang dikirim yang orang sangat gitu. mematikan ya. Ada juga yang dikirim orang gitu kan, ya dikirim orang dilepasin sama dukun gitu kan. Itu ada juga gitu. Jadi ada dua jenis itu sih. Paling serem tuh adum sih. Adum. Ya. Okay. Nah kalau di Sumatera itu yang paling kuat itu setahu Koko ya, sepengetahuan Koko itu ilmu, kalau kita bicara soal ilmu kayak gitu, ada di SAD, suku anak dalam itu, suku. Kalau di Kalimantan kan suku Dayak ya, itu kuat juga tuh. Sama kayak di Sumatera ada suku anak dalam. Itu apa? Dia bisa melepasin sampai nyata gitu nggak sih? Oh, yang Koko pernah cerita itu ya, apa kayak duri itu ya? Duri itu yang Koko kesana ya kan, terus dites tuh kan, ada duri kan, itu dilepas sama dia, depan mata kita. Nah, tuh tancap ke batu itu. Itu berarti ilmu apa kok? Itu cindung namanya. Cindung. Itu bukan racun ya, itu cindung. Wow, okay. Sampai di tahap itu, dia biasa orang-orang suku itu dia belajarnya dari leluhur alam ya kan. Kalau di orang sono ngomongnya belajar dari dewa gunung apa dewa pohon, entitas di sana lah. Bisa mengajarkan orang-orang suku itu ilmu gitu. Untuk apa? Untuk bertahan hidup gitu. Karena kan dia rimba kan ya. Beda sama orang kita kan teknologi udah banyak ya. Kalau dia kan yang diandelin itu kayak banyak sih ilmunya gitu. Ada yang kalau dia pergi naik gunung turun gunung itu ya, itu dia bisa jalan itu biasanya kita naik ke puncak itu kan 6 jam gitu kan perjalanan gitu kan. Orang suku tuh bisa turun naik itu bisa 3 jam bolak-balik tuh.
bolak-balik kayak dia gitu. belanja ke pasar Hah? di kota kan, desa gitu kan, desa dekat gunung itu dia bisa 3 jam. Sementara kalau kita orang biasa naik ke sana tuh bisa 6 jam sekali naik aja ya. Oh, wow. Nah, Berarti turun mereka, lagi 12 jam kan, 12 jam kan. ya. Kalau dia tuh bisa 3 jam tuh. Karena dia punya apa ya, ilmu kayak dia napak itu bisa nginjek gitu loh. Terbang gitu. Berarti Jalan. kayak Kalau ada orang Jawa itu kecepatan apa ya? tersendiri Iya, gitu ya. kalau orang Jawa tuh namanya ilmu sepi angin. Tapi Nah, yang sepi angin. Ada ilmu sepi angin. Kalau di Jawa ya. itu kurang lebih sama. Oh. Jadi biasanya yang menguasai ilmu-ilmu magis itu biasa orang pedalaman sih yang paling kuat. Orang pedalaman ya. Ya, gitu tuh. Seperti Baduy juga. Baduy, ya semua Oke. suku tuh. Itu Oh. tuh agak riskan sih kalau kita apa ya berurusan sama yang begitu sama orang suku itu, karena dia apa itu yang Koko lihat dengan mata kepala Koko sih, dia bisa terbangin duri itu ya, bisa nancep di paku itu. Oh. Kan nggak make sense ya. Ya nggak make Gimana? sense sama Cuma sekali. ditip doang sama dia baca mantra, Heeh. tip, gitu. Udah nancep tuh duri. Hmm. Cabutnya susah gitu, batu. Kan nggak make sense ya. Iya. Jadi kadang-kadang apa ya istilahnya tuh ilmu-ilmu gitu memang nggak bisa dilogikain gitu. Iya. Ilmu hitam itu nggak bisa dilogikain. Karena ada halnya di mana sesuatu itu tuh tidak bisa dilogikakan sama sekali Ya. kan ya. Nah, terus kok yang Ade ingin tanya adalah bagaimana mekanisme cara kerja terjadinya seseorang terkena ilmu hitam? Nah, kalau mekanisme cara kerjanya, ya gini, balik lagi ya. Koko bukan praktisi ilmu hitam, bukan. Cuma Koko mempelajari hal tersebut. Mempelajari hal tersebut gitu. Mempelajari lah. Maksudnya Koko kan orangnya dulunya logis juga ya, sebelum Koko terjun di dunia spiritual natural, khususnya pengobatan kan. Jadi Koko banyak referensi belajar gitu kan dari buku-buku, kitab-kitab gitu kan. Jadi Koko lumayan tahu bagaimana sih ilmu hitam bisa kena gitu kan. Basicnya sih tergantung si dukunnya yang ngelepasin sih, si penyihir yang ngelepasin ilmu itu sih. Basicnya seperti itu, sehebat apa dia bisa ngelepasin ilmu itu. Ya basicnya juga di konsentrasi dia. Konsentrasi. Sama kalau kita bicara tentang loa ya, law of attraction, terus hukum apa tuh dibilang kalau zaman sekarang bilangnya tuh hukum tarik menarik ya, kayak kita visualisasi gitu loh, afirmasi, sama basicnya seperti itu. Jadi dia tuh harus ada di ranah sana tuh penyihir yang dikatakan hebat ya, apa dukun yang kata hebat, dia menguasai 3 teknik ya. Visualisasi, mudra tuh kayak tangan ya tangan gitu kan, itu mudra, sama mantra tergantungnya gitu. Situlah dia bisa melepaskan ilmu hitam itu di level yang nggak lama untuk ngebunuh orang. Nah, kalau dia nguasain 3 itu dengan signifikan ya, sempurna ya, itu dia nggak lama dia. Dan itu juga berarti harus adanya tingkat fokus yang sangat tinggi dan emosinya juga bermain di situ. Emosi bermain, afirmasi ya kan, visualisasi gitu kan. Jadi dia kayak ilmu hitam tuh, jadi mekanismenya dia sebelum dia nyantet orang kan, dia ambil fotonya gitu kan, diliatin namanya, terus dibayangin sama dia visualisasi. Ini contoh aja sih, kita dibayangin misalnya contohnya dia akan kecelakaan, dia kena apa, dibayangin kayak kita ngebayangin apa gitu kan, tiba-tiba di jalan jatuh terus tabrakan gitu, sambil baca mantra, itu konsentrasi dia bermain tuh, kekuatan pikiran dia. Nah di samping itu ada bantuan makhluk tertentu yang bersekutu dengan dukun hitam tersebut, menyelakai gitu. itu. Nah biasanya para praktisi ilmu hitam itu menggunakan selain seperti Garuda, naga, ada makhluk apa lagi? Maksud Koko tuh bukan menggunakan ya, bukan menggunakan makhluk seperti itu. Yang tadi Koko bahas 5 makhluk itu, yang makhluk itu tersebut yang menguasai ilmu hitam. Jadi bukan sekedar manusia aja nih yang mampu ngelepasin ilmu hitam itu. Jadi ada makhluk lain yang kayak tadi Koko bilang kan, kayak ada peta, asura, iblis gitu kan, hewan bahkan gitu, para dewa gitu. Dia bisa menguasai makhluk, bisa menguasai ilmu tersebut. Apa mekanismenya? Oh gitu. Nah, makanya kadang-kadang
Ilmu hitam itu ibaratkan sebenarnya gampang sih, sebenarnya simple sih. Ilmu hitam itu ibaratnya kayak bakteri tuh. Bakteri penyakit. Oke, yang tersebar gitu Nah, ya. jadi ibaratnya bakteri itu kan bakal kena, ibaratnya bakteri itu nggak bakal kena ke kita kalau imun kita kuat kan. Iya, Ya kan, kita punya tubuh kuat kan. Ya, tubuh yang ibaratnya seperti sehat, itu, ya. akal yang Nah, sehat. seperti itu. Nah, mental yang kuat gitu kan, punya iman, punya keyakinan kan. Bakteri kayak ilmu itu nggak bakal masuk sebetulnya. Sulit sekali gitu. Nah, kok apa sih yang dimaksud dengan penyakit medis dan non medis? Ya balik lagi ya ke ilmu tadi ya, gitu. Balik lagi ke ranah black magic tadi ya. Black magic itu banyak sih, dia menyerang aspek-aspek banyak. Dia biasa ada, ya garis besar ada 3 ke 4 ya kalau lupa. Biasanya sih dia biasanya nyerangnya ekonomi, kesehatan, percintaan, rumah tangga gitu kan ya. Bisa nggak jauh-jauh situ dia nyerang. Nah, tapi kebanyakan tergantung case-nya, tergantung kasusnya, tergantung orderannya gitu ya. Nah, kalau yang kesehatan ya non medis jatuhnya kan. Ya banyaklah kasus-kasus yang terjadi kan ya non medis gitu kan. Yang istilahnya udah dibawa ke dokter, di rongsen segala macam nggak ada hasilnya normal kan. Itu banyak sih gitu. Oke. Non medis itu ya, non medis itu tergantung lagi kalau dibedah lagi ya. Ada yang terkena ilmu hitam, ada juga yang ketempelan, ada juga yang kelangkah, yang kayak tadi kau bilang, yang tiba-tiba satu daerah dia nggak tahu ngelangkah racun itu. Nah, itu bisa juga gitu kan. Nah, jadi macam sih case-nya. Intinya kalau non medis itu kan non medis. Ya istilahnya ya nggak kedetek sama medis, nggak kedetek sama yang tidak ya, masuk di akal ya. Medis sama kedokteran gitu. Nah, itu tuh yang biasanya dibilang penyakit medis. Dan Koko memiliki pengalaman tersebut ya? Ya Koko kan berkecimpung di pengobatan itu kan. Jadi banyak pasien-pasien atau kasus-kasus yang kena non medis itu, ada yang ya kayak tahu bilang, ada yang dia ketempelan, ada yang kelangka, ada yang benar-benar kena kiring kan. Cuma biasanya kalau penanganan Koko ada juga yang kadang aspek psikologis dia juga sih. Psikologis berarti mentalitinya dia. Jadi kadang-kadang ada yang saya kena gini-gini sakit, pas dicek dianya stres gitu, dianya banyak pikiran gitu. Jadi sugesti dia gitu kan. Ya dia ngomongnya dia kena kirim gitu kan, banyak terjadi. Ada satu case kan, klien Koko lah itu, yang dia bos lah, bos besar kan. Memang sih dia ya kompetitor pasti ada lah, namanya pebisnis gitu kan. Tiba-tiba dia kena stroke nih. Itu sebelum itu udah aku bilang, memang dia ada riwayat stroke, dia ada riwayatnya. Kayak darah tinggi lah, kolesterol tuh kuat sekali dia. Dan itu sih masih rutin obat kan. Dia kena stroke dia, hati sebelah kanan kan. Nah stroke itu singkat cerita, ya Koko udah bilang sama dia, Om ini medis sih ya kan. Karena waktu kena stroke itu dia cerita istrinya, dia makan duren ya kan. Dia kena hari Rabu lah, Minggunya dia makan duren. Udah gitu hari Seninnya dia nggak minum obat, ya kan? Rabunya kena lah, Selasa apa Rabu kena tuh, jatuh dia kan. Nah udah gitu, ya dicek medis apa bener pure gitu, dokter apa istilahnya dokter terbaik untuk Asia Tenggara ya, Asia Selatan lah yang megang dia. Gitu. Ya udah jelas medis ya. Nah di sini orang ini wow, dia berobat kemana aja tuh, entah aku puntur lah, dia seminggu 7 hari ya, dia bisa 5 kali 6 kali obat kemana-mana tuh. Aku puntur hari Senin ya kan, ntar bekam hari apa, ntar ini hari apa, karena dia mempercayai ini kena nih gitu, kena kirim nih sama kompetitornya nih. Gitu loh, ya kan? Ya Koko di sana ngejelasinnya sampai garuk-garuk kepala juga, ya gimana ya? Dia, ini klien Koko yang pernah dulu diceritain ya? Iya, sampai bingung juga kan? Ini gimana kan? Koko ngomong sama dia, bingung. Dia nggak percaya juga. Ini medis Om, udah jelas ini. Om makan duren, itu duren paling anti kalau orang-orang darah tinggi ke stroke itu. Itu paling jahat itu duren kan, nggak boleh. Terus makan kambing juga, daging kambing. Iya, kambing, sate kambing ya? Sate kambing tuh dimakan.
kena kan, wajar kan. Wah dia nggak percaya tuh, dia sampai sana sini berobat. Terus ya dia ada juga ketemu orang pinter juga kan, wah ini kena kirim juga, makin percaya lagi dia. Oh itu kok bingung jelasinnya tuh, ya kan istilahnya. Ya, dia minta tolong, kok apa yang mau diobatin secara apa ya kan, ini medis pure. Jadi mentalitinya, jadi mungkin dia kan kadang-kadang mentality orang, dia kan bos ya, orang kaya lah, tajir kan, dia kan jarang kena drop gitu. Di kehidupan dia kan jarang drop. Nah ketika dia drop itu jebret ya kan, dia goyang ini dia pemikiran dia. Langsung berpikiran yang tidak-tidak ya, lah ya. Karena dia udah terbiasa enak ya, terbiasa di atas lah, posisi atas. Jadi ketika dia kena sakit parah, sakit berat itu, dia kejadian berat itu dia kayak ini nggak masuk akal gitu. Gitu loh, ngerti ya? Iya. Paham nggak? Kan kayak gitu. Itu mentality psikologis. Salah satu yang Koko temuin sih. Ya, sampai sekarang juga nggak sembuh-sembuh. Dia sampai ke Medan ya kan, ketemu orang pinter segala macem kan. Itu orang pinter ngawur juga ngomong itu. Pak, ini orang pinter ngomong, dicerita istrinya kan. Ini sih nggak usah dilihat lagi. Udah pasti kena ilmu hitam. Dimandiin kembang, dimandiin aneh-aneh lah tuh. Sembuh nggak? Enggak, suruh katanya. Ya Allah. Itu pengalaman unik ya, salah satunya gitu kan. Jadi ada faktor psikologis juga yang mempengaruhi. Makanya sebelum kita maksudnya kadang-kadang orang kan terlalu kayak orang Indonesia ya, cenderung dia sakit dia apa langsung berpikiran itu adalah non medis. Non medis gitu. nih, wah kena kirim santet nih segala macam. Sebenarnya kan enggak juga. Makanya harus ada pengecekan medisnya juga, ada riwayatnya enggak, ada medisnya enggak. Terus kenapa dia bisa begitu? Sebelumnya kan harus tahu dulu cerita dia, story dia. Dia sebelum kena itu kenapa dulu, ya kan? Tadi salah makan, apa dia nggak sehat ya, dan dalamnya. Lifestyle jelek gitu kan? Kan banyak hal yang dianalisa kan, baru kesimpulannya gitu kan. Bahkan orang kan nggak mau pusing dia, langsung aja non medis, sudah pengobatannya gitu kan. Bukannya sembuh, habis duit kan? Hasil pun nggak ada kan gitu. Nah, terus bagaimana nih ya menurut Koko mengenai para influencer seperti Pesulap Merah dan Ferry Irwandi ya tentang logika mistika itu gimana menurut Koko? Koko sih sebenarnya santai sih, pribadi Koko sih santai sih nanggepinnya. Cuma kadang-kadang ada hal-hal yang istilahnya tuh Koko kayaknya kepancing juga gitu dengan statement mereka gitu kan, yang kayak gimana ya, mereka tuh ya kayak Pesulap Merah gitu kan ya, itu kan bagus tuh sebenarnya, dia tuh bagus tuh. Koko dukung juga tuh, dia kayak memberantas dukun-dukun oknum yang palsu gitu kan, pengobatan alternatif palsu lah, entah dia pakai listrik lah, pakai apa ya kan, telur apalah segala macem kan, mereka bohong-bohong tuh. Ya Koko suka dengan itu, cuma memang dia tuh menurut Koko ya, dia tuh melampaui batas gitu. Sampai dia bikin yang bikin kepancing itu yang dibilang apa ya, dukun itu kok nggak cabul ya nipu gitu. Maksudnya konotasi dukun tuh orang spiritual gitu loh. Iya, orang gitu. Spiritual cara ranah yang jelek gitu ya. Jadi itu yang membuat Koko tuh kayaknya gimana ya, maksudnya kan dukun tuh kan hanya sebutan ya. Iya. Kan gitu. Dukun tuh kan cuma sebutan dan brand gitu lah ya. Brand lah, sama kayak dokter apa kan seperti itu. Jadi dia tuh kayak nyamain ratain itu yang membuat orang yang benar-benar bisa jadi kayak tersinggung gitu ya. Bukan tersinggung karena dia ininya, cuma dia bilang dukun itu semua gitu. Kalau nggak cabul, kalimat semuanya itu justru memukul ratakan. Jadi nggak usah percaya, bahkan tendensinya udah ke arah yang udah nggak usah percaya gaib. Nah bahasa gitu. Padahal kan kalau kita tarik ulur yang kita leluhur zaman dulu kan memang kayak ilmu-ilmu, ya maksudnya Koko nggak membenarkan ilmu hitam ya, nggak membenarkan ilmu yang kiri ya. Cuma kan kalau kita belajar ya, itu kan udah ada zaman dulu kan. Sejarah keleluhuran Nusantara ini kan begitu kaya sekali kan, dengan suku budaya adat istiadatnya kan banyak banget kan. Sangat kental dan banyak gitu lagi. Beragam gitu kan. Nah, kita pun leluhur kita hidup karena ya sedikit banyaknya ada memakai ilmu-ilmu tersebut gitu kan, kehidupan dulu gitu kan. Nah itu yang biasanya kayak si Pesulap Merah apa Marcel itu yang
yang menolak itu semua gitu. Seakan-akan seperti itu. Nah, gitu. Nah, terus kalau yang si Ferry Irwandi ini gimana? Kalau dari sudut pandang Koko soal logika mistika itu? Oh, Ferry Irwandi ya dia gini, dia smart sih, orang smart sih. Menurut pribadi Koko ya, dia orang smart sih. Cuma kan kemarin dia bilang itu, santet gitu kan? Santet saya kasus satu Alphard gitu kan ya, 1 miliar masuk Alphard kan, sayembara gitu. Ya sekarang ini banyak sih influencer yang zaman sekarang ya mengadakan sayembara seperti itu sih. Menurut Koko pribadi ya, kayak gimana ya? Ya kalau benar kalian nggak percaya, saya nggak percaya bener-bener ya, nggak ada itu ilmu, yang ada nyata gini. Terus mau membuktikan itu sebenarnya bukan dengan sayembara sebenarnya, gitu. Dan ya percuma sih dikasih sayembara juga, karena gini loh prinsipnya ya. Misalkan dia mau nantang dukun-dukun ya, kita nggak bisa bermain di sosmed, di konten, karena yang dukun yang asli yang bener-bener asli dukun dia nggak nonton YouTube. Iya. Dia nggak bakal nonton YouTube. Nggak akan terkontaminasi lah dengan media gitu. Iya, maksudnya yang bener-bener dukun ilmu hitam sakti gitu kan, dia nggak bakal nonton YouTube. Karena mereka akan lebih menutup diri dan jauh daripada media gitu. Ya, kalau mau ngetes ya langsung ke pedalaman, ke gunung, ke hutan gitu kan. Gitu lebih real. Jadi kayak ya mereka tuh lebih ke arah ini aja sih. Leluhur, budaya, istiadat itu banyak yang lupa sih. Ya, banyak generasi muda itu sendiri udah lupa dengan adat istiadat, leluhuran dan sejarah terdahulu gitu kan. Jadi banyak yang lupa. Oh, Indonesia ini kan adat istiadatnya banyak sekali gitu kan. Sangat banyak gitu. Kan seperti itu. Modern tuh kan istilahnya kehidupannya lebih simpel gitu. Ya barat punya kan, kita kan timur. Jadi banyak sekarang seperti itu. Ya bukannya Koko bicara ini bukannya untuk percaya ilmu hitam gimana, enggak gitu. Lebih ke arah garis besarnya gitu. Itu. Jadi apa ya istilahnya mengenai 2 orang influencer tersebut kayaknya ada benernya, tapi ada berlebihannya sih. Jadi lebih banyak berlebihannya daripada benarnya gitu. Karena gini, kalau sejatinya orang yang punya kemampuan itu dia nggak bakal mau kelihatan dia. Iya. Nggak bakal kelihatan Brenda. Dia diem tuh. Nggak bakal dia keluar tuh nggak ada. Diem dia. Iya kan ya? Iya. Nah itu pun biasanya yang dibilang sakti banget ya, itu biasanya orang-orang gunung. Tinggalnya di gunung, di lereng gunung, hutan gitu kan. Nah, itu nah, kalau mau ngetes ya ke sana. Ya kan. Cuma ya resiko tanggung sendiri kan gitu. Ya. Ya kalau ngetes di sosmed mah yang dateng ya paling dukun KW-KW aja tuh. Ya kan yang cuma haji mumpung mau masuk terkenal aja kan. Ya karena pamor kan. Ya pamor kan gitu. Ya kalau asal sih nggak bakal gitu. Karena ilmu tuh apapun bentuknya, ilmu itu sejatinya nggak ada buat di panggung itu nggak ada. Di pertunjukan itu nggak ada. Ilmu yang dipertunjukkan itu ilmu pertunjukan, ilmu entertain. Iya, entertainment untuk menghibur orang-orang gitu kan. Tapi kok aslinya ilmu gaib itu sebenarnya nggak untuk dipertontonkan. Nggak layak lah. Nggak layak, kayak ilmu kebal gitu kan ya. Ilmu kebal itu kan kalau yang dipertunjukkan itu kan seni. Seni budaya, debus lah, apalah, itu kan seni. Tapi sejati ilmu kebal itu ada nggak? Sebenarnya bukan masalah kebal ya, bukan istilah kebal, ilmu keselamatan. Itu orang dipakai zaman-zaman dulu juga ada gitu kan. Dari zaman dulu ada itu? Ada, zaman-zaman nenek moyang kita, leluhur kita memang ada untuk itu pun dia nggak sembarangan orang juga gitu. Biasa orang-orang para jawara yang pakai kayak gitu. Untuk apa? Ada tujuannya. Lebih kan zaman dulu kan penjajahan gitu kan banyak sekali. Perang gitu ya. Hukum dulu nggak ada. Jadi zaman dulu tuh ya lu bacok aja, nggak ada polisi, nggak ada tuntutan, ya kan ya. Jadi orang itu bertahan hidupnya dengan cara-cara ilmu-ilmu seperti itu gitu kan, ilmu keselamatan bahasanya. Nah, gitu. Itu yang menjadi pertanyaan Ade itu sendiri adalah apakah penyakit non medis itu bisa menjadi penyakit medis? Oh sangat bisa sekali, sangat bisa. Nah itu prosesnya gimana? Koko bisa jelasin nggak?
non medis itu kan berasal, non medis kan biasanya nggak kelihatan ya, Ya. dari gaib ya. Ya. Jadi gaib ini kan gini, kita bicara energi ya. Energi itu kan sub energi kan ada, kalau kita ngomong apanya ya, berarti kan ada atomnya kan gitu. Ada atom, ada kalau bahasa India tradisional ada rupa kalapa ya. Jadi penyusun subatom, atom itu penyusun salah satu unsur dari energi itu. Nah, ketika energi itu dilepaskan, energi buruk itu dilepaskan, energi itu akan termanifestasi kan gitu, bisa dimanifestasikan menjadi sebuah apa ya istilahnya, ini kan badan kita nih, ya kan, terus dia masuk ke badan kita nih, dia nggak ada materi nih, energi kan, nempel badan kita nih, kan mengenai unsur-unsur badan kita nih, energi buruk itu kayak kena organ, kenapa, organnya jadi busuk. Gitu, sama lah aja kayak kita pernah dengar kayak air gitu kan ada tuh banyak air kalau kita doain nih, karena penelitiannya orang Jepang ada tuh, yang satu didoain kata positif, yang satu dengar kata-kata yang umpatan, kata-kata ya kan? negatif lah gitu kan, yang terjadi molekul kan berbeda. Iya. Pembentukan selnya itu juga berbeda. Kan penelitian seperti itu, yang positif dia molekulnya kayak kristal bagus ya. Tapi yang negatif ini kan jadi hancur segala macam. Nah, itu kayak gitu sistemnya. Pas masuk ke tubuh kita, air aja molekul bisa hancur, apalagi badan kita, sel-sel kita. Itu bisa dirusak dengan energi negatif itu. Itu makanya ketika rusak sel-sel itu, jadilah medis, jadilah kanker, jadilah apalah itu macam-macam ya, penyakit lah, komplikasi gitu komplikasi ya lah gitu. Ya, cuma kan hal seperti itu kan nggak cek dokter medis ya kan, taunya cuma kanker aja, sebabnya apa kan, berarti ada sebab akibatnya juga ya. Kalau kanker, tapi dia makannya bagus kok, pola hidupnya bagus, nggak pernah ngerokok, nggak pernah ngopi, nggak pernah begadang, tapi bisa kena kanker. Kan gitu ya. Biasanya itu penyakit non medis jadi medis. Jadi energi negatif yang udah masuk ke sel tubuh kita, molekul sel kita berubah, rusak kan, jadilah gambaran garis besar seperti itu. Itu dibilang orang nyantet kan, orang hitam seperti itu. Nah, apakah di zaman sekarang ini masih banyak yang percaya dengan penyakit non medis tersebut? Oh, zaman sekarang ya, apalagi kalau kita ngomong keseluruhan, apalagi di kota ya, Jakarta ya, jarang sih. Udah jarang berarti ya zaman sekarang. Kecuali dia udah kena yang benar-benar nggak masuk akal tuh. Dia mungkin percaya ya. Jadi mungkin ada satu orang yang benar-benar skeptis dengan hal tersebut. Dia kena nih, dia kayak itu berendah dengan dokter tuh, kan lucu tuh, ya kan, yang begitu poinnya. Sampai ya dia udah kemana-mana ke dokter medis udah habisan ratusan duitnya miliaran bahkan kan, tapi nggak ada diagnosa apapun kan, nggak menghasilkan apa-apa gitu kan. Itu biasa orang skeptis itu bisa jadi percaya tuh. Karena udah nyata gitu. Karena itu sering terjadinya secara berkala kan. Cuma memang mostly gitu ya, kebanyakan orang nggak percaya sih. Kan kota itu lebih ke orang pedesaan justru. Iya, kalau orang pedesaan ya, pedesaan daerah bukan kota besar ya, itu rata-rata percaya. Bahkan mereka tuh jangankan penyakit non medis, dia batuk pilek aja bisa ke alternatif gitu. Nggak percaya obat warung bahkan ada di Indonesia. Nah, terus sama ini kok, gimana sih cara kita mencegah penyakit non medis sama cara bekerjanya penyakit non medis ini? Gimana? Cara mencegah penyakit non medis dan cara bekerjanya penyakit non medis ini. Ya, kalau cara mencegahnya sih balik lagi sih, kalau umumnya ya, ini lepas dari agama apapun dan percaya apapun sih. Kan sejati manusia itu diciptakan oleh Tuhan gitu kan, Sang Pencipta itu kan benar-benar perfect gitu kan ya. Nah, cuma yang buat nggak perfect itu kan sifat kita kadang-kadang. Nah, aku bilang simple sih, balik lagi sih. Ini bukan masalah kepercayaan, bukan apa, ini hukum universal sih. Yang ketiga bukan tadi.
jangan ketakutan, ya kan? Jangan Terlalu emosi. suges gitu kan, jangan punya sifat pemarah gitu ya, sampai nyinggung orang apa segala macam, omongannya tuh terlalu apa gitu kan, barbar. Terus jangan terlalu sombong juga, ya kan? Jangan terlalu nggak ada tuh, wah coba tes, aku nggak bakal kena, ya kan? Aku nggak takut, kamu bisa nantang-nantangin di goa apa di mana kan? Nah itu tiga bukan itu, ketakutan, kemarahan, sama sombongan. Tiga bukan itu alamiah sekali. 3 pintu dalam diri kita ya. Salah satu kebuka masuk tuh. Makanya kok gue bilang tadi kan, 3 hal itu yang biasa di-trigger oleh penyihir-penyihir apa dukun-dukun hitam itu. Kan? Ya, dikirim santet. Tiba-tiba rumahnya buat panas, bertengkar, berantem, terus kan ya masalah, ya kan? Terus dibuat penampakan, hawa-hawa mencekam, yang ketakutan tuh. Kan gitu-gitu. Nah, terus kok ini ada satu lagi kaitannya nih, pertahanan tubuh kita dengan leluhur terhadap penyakit medis dan non medis itu Keterkaitan apa? Keterkaitannya pertahanan tubuh diri kita dengan leluhur terhadap penyakit medis dan non medis ini ada nggak? Dengan leluhur? Dengan leluhur. Leluhur gaib gitu. Ya. Itu terkait pertahanannya gimana? Ya. Ya masuk gimana ya bilangnya ya? Itu kan masuknya di supernatural ya. Ya kan, maksudnya untuk orang-orang yang paham sih sebenarnya gitu. Tapi kalau kita ngomong leluhur, guardians, ya kan, dewa pelindung apa bahasa umumnya kodam lah gitu kan, leluhur punya kan, ya ada katanya juga. Ya, sifat leluhur itu kan cuma satu, dia menjaga kadar baik anak cucu cicitnya dan menepis kadar buruk anak cucu cicitnya. Nah seperti itu, jadi ada keterkaitan juga secara spiritualnya ya, cara gaibnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa kena-kena juga kan, ada juga misalnya disantet nggak kena-kena nih, dukunnya frustasi lah segala macam kan. Ternyata memang dia ada yang menjaga, ada leluhur yang menjaga, ada. Berarti pertahanan secara supernaturalnya itu kuat gitu ya? Kuat, ya. Tapi berarti tergantung terahnya. Terah. Apakah dia memang kakek nenek moyangnya memang orang sakti, apa turunan darah biru, Ningrat kan gitu. Biasanya ya, yang turunan kuat-kuat seperti itu ya jarang sekali sih bisa kena gitu. Jarang. Sekalipun kena bisa diobatin gampang gitu. Bukannya nggak mustahil kena ya, mustahil nggak kena ya, bisa kena tapi diobatinnya gampang. Karena ada aspek leluhur terahnya dia kuat. Oh gitu. Nah, terus sama ini kok, orang yang tidak percaya dengan hal supernatural tidak bisa kena penyakit non medis nih berarti? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Tetap bisa kena juga berarti ya? Jangan kan ngomong percaya ya. Banyak juga kasus tuh kayak kiai, ustadz, biksu, pendeta pun kena hantam juga, ada. Ada kasus seperti itu. Kok sering-sering tahu sendiri juga, tahu juga orang yang kena. Maksudnya dia sering kayak ibadahnya rajin gitu kan, sampai ya istilahnya, wah ini orang alim banget dah gitu. Alimnya bukan main deh, gitu. Tapi kena juga. Apalagi orang yang jauh dari itu kan, terus dia nggak percaya kan, ya kena sebenarnya kena gitu kan, kena juga. Oh tetap kena berarti ya, dan tidak memungkinkan untuk tidak kena intinya. Enggak, pasti kena. Makanya kok aku bilang tadi, banyak orang skeptis, ya kan, kena, terus dia percaya karena udah nggak masuk akal, tapi dia kejadian gitu, dia ngerasain, dia mencoba untuk nggak percaya nih kan, tapi dia dicek ke dokter apa ya benar juga. Ya kenapa kan ujung ya pikir dia daripada aku mati kan, baik aku cari cara udahlah ngobatin alternatif. Ya, jadi memang bukan masa tergantung kena enggaknya, bukan masa tergantung dia percaya enggaknya sih sebenarnya. Karena gini, karena konsep ilmu hitam, ilmu apapun ya si dukun ini nggak peduli lu orang ateis, lu orang beragama, nggak peduli. Tetap bisa masuk. Ya gue taunya gue ngebunuh lu aja. Ada target gitu. Iyalah, dia nggak peduli lu siapa. Penting gue ada dendam ya, gue diorder sama klien seseorang kan. Udah, nggak peduli tuh. Nggak mungkin dukun ilmu hitam tuh nanya, dia percaya nggak orang? Dia skeptis nggak bakal nanya gitu. Pokoknya kalau dukun hitam kan dia nanya foto, nama, tanggal lahir atau benda-benda yang dipakai gitu, rambut lah, kuku lah. Udah dia nggak peduli dia.
Jadi nggak ada hubungannya sih. Nah, terus penyakit non medis ini bisa nggak disembuhkan secara jarak jauh atau harus jarak dekat? Oh, bisa. Karena kalau non medis itu kan berbicara energi ya. Energi itu kan nggak terbatas ruang dan waktu ya. Ya. Jadi bisa jarak jauh kayak by video call gitu. Atau enggak kita doain dari jauh gitu kan. Banyak tuh. Terus kasih air kita doain gitu kan. Bisa. Sangat bisa sekali, sangat bisa sih. Karena sistemnya energi, kecuali medis ya. Kalau medis kan fisik ya. Harus disentuh langsung gitu ya? Harus di terapi atau diobatin langsung. Bisa jarak jauh, susah. Berarti intinya santet sampai saat ini tuh masih ada ya kok? Wah, masih ada dan terus ada. Dan akan terus ada? Bukannya Koko mengamini, membenarkan hal itu enggak, tapi ilmu itu memang ada. Dan dia terus ada sih. Karena keseimbangan alam tuh ilmu itu keseimbangan alam tuh hitam dan putih itu pasti ada. Hitam dan selalu putih ada. Pasti ada. Itu keseimbangan alam ya, hukum alam ya. Ada baik, ada buruk, ada netral. Itu 3 hal itulah. Gitu. Nggak mungkin buruknya nggak ada gitu kan, pasti ada. Jadi pesan untuk orang-orang tuh ya waspada sih, gitu. Berbanyak ibadah gitu kan, sesuaikan kepercayaannya, terus positive thinking gitu kan, menaikkan keyakinan diri gitu juga kan, positive thinking gitu kan, jangan mudah tersugesti dengan hal-hal apa gitu kan yang klinik seperti itu gitu. Tapi kalau ditanya ada nggak, pasti ada. Nggak mungkin, mustahil dia hilang gitu, karena hitam putih netral itu pasti ada, alam berbicara. Nah sekarang yang terakhir nih kok, ada berapa banyak dan jenis santet di Nusantara itu, dan apakah santet Segoro Pitu itu benar adanya? Oh banyak. Kalau ditanya jenisnya apa aja banyak. Sabang Merauke itu banyak sekali jenis-jenisnya. Santetnya ya macam-macam ya. Tapi garis besarnya kayak yang tadi kau bilang, ada yang namanya cinung dan adum, ada yang ngeracun, ada yang bayi goib ya. Gitu. Kalau ilmunya banyak sekali. Kayak Segoro Pitu itu kan dia kan berafiliasi ya bilangnya bahasanya dengan makhluk entitas laut ya, samudra gitu kan. Terus dia ingin orang gitu kan. Jadi sihir itu gimana ya, balik lagi ya, sihir itu dia mempunyai banyak cabang, banyak jenis, dan banyak cara gitu. Ada seni-seninya mereka. Ya kayak di voodoo ya kan, boneka lah tiba-tiba dibuat ya kan. Terus kalau Segoro Pitu dia ritual di laut, harus di laut. Harus di laut ya? Kalau yang Banaspati bisa di kuburan gitu kan, macam itu. Ada yang dia pakai kekuatan mantra, ada yang pakai kekuatan makhluk gitu. Banyak sekali sih, banyak. Kalau dibilang yang terkuat, misalnya ditanya yang terkuat yang mana sih? Nggak bisa dibilang itu sih. Masing-masing wilayah daerah di Indonesia ini ya punyai kelebihannya masing-masing sih, keunikannya masing-masing sih, mengenai ilmu gitu ya. Nah, terus berarti Segoro Pitu itu sendiri menggunakan entitas makhluk ya? Ya, makhluk dari laut ya. Makanya kan dia dibilangkan, dikatakan ya, diceritakan salah satu yang terkuat. Kenapa? Karena gini, Segoro Pitu kan, Segoro itu apa ya, lautan ya. Itu tuh 7 ya, jadi 7 lautan ya. Jadi kalau bahasa Indonesia santet 7 lautan. Jadi kalau kita ngomong strata, makhluk gaib ya, di alam gaib itu memang modelnya kayak bangsa manusia sih, ada stratanya gitu, ada tingkatan levelnya ya. Sama, terus ada pemerintahannya, ada kerajaannya gitu, ada pemimpinnya, ada anak buahnya gitu kan. Levelnya gitu, sama kayak manusia. Nah biasanya kalau yang kayak gaib, kekuatan gaib gunung, hutan gitu, ya kan, itu masih kalah sama samudra aja. Masih kalah sama laut. Laut itu masih kuat sekali. Nah laut ini imbang sama langit ya, gaib langit. Para dewa-dewa, makanya Asura apa iblis itu kan biasa cenderung di laut. Lebih cenderung di laut. Cenderung tinggal di laut. Kayak yang ada kan kayak Bunda Selatan, ya kan, Lorong, gitu-gitu kan di laut semua. Itu kan nanti spot-spot sekali. Entitasnya sangat kuat ya. Ketika seseorang penyihir atau dukun hitam berafiliasi dengan makhluk-makhluk seperti itu, wah itu efeknya dahsyat sekali. Lebih dahsyat dia ritual di kuburan ya, di hutan ya, gitu. Karena makhluk gaib samudra laut itu tingkatannya beda dia. Sangat tinggi. Makanya agak sulit untuk ceritanya seperti ya, untuk diobati ya.
kan seperti itu. Sebab itu tuh salah satu yang paling inilah kalau ngomong di Nusantara ya, yang kuat juga sampai. Karena dia sampai menghabis. Jadi baca gini, seorang kalau udah memakai santet segorok itu tuh orang udah istilahnya gini, dibaca, udah sama-sama mati ya, gitu. Lu mati, gue mati nih. Udah mentok itu. Baru dia pakai itu. Misalnya, udah, gue nggak peduli. Berarti mainannya nyawa. Udah nyawa deh. Mau si korban atau si pelaku. Karena emang mekanisme seperti itu, ya kan? Yang si korban itu tuh istilahnya di level yang korbannya itu melihat keluarganya itu mati depan dia, tanpa dia bisa nggak berbuat apa-apa. Ini kena dulu nih, sakit kan, parah, nggak bisa bangun, nggak bisa apa nih, diem ya kan, tapi dia masih hidup tuh. Ada yang ngeliat tuh anggota keluarga, anaknya, istrinya, atau siapa, mati depan dia tuh. Nah ketika itu semua selesai, baru si pelaku kena mati. Gitu. Jadi ibaratnya itu level high sekali sih. Berantet lah ya. Ya, kan kebanyakan orang kayak masih level biasa kan. Ya. Si pelaku kan nggak mau mati kan. Ya udah, gue kesel sama dia, aku benci sama dia. Udah bah, kerjain nih, dukun nih, kerjain nih. Tapi itu nggak ada efek nih. Tapi ke Scorpio itu udah maksimal. Gitu. Jadi tingkat tingkat akurasi kematiannya itu 95% lah. Berarti sangat tinggi sekali ya. Biasanya kalau Scorpio itu dipakai itu 90% dah. Nah, ini di samping kuasa Tuhan ya, gitu. Seperti itu sih. Berarti sangat luar biasa sekali ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa pesan Koko untuk para viewers Badur kedepannya itu mengenai ilmu hitam? Ya, jadi gini, dari Koko pribadi ya, Koko Surya kan yang guru besar Padepokan Cakapala, dan Koko juga membawa ilmu keleluhuran gitu kan ya, jadi leluhur gitu kan, ilmu leluhur. Jadi Koko pesannya jangan lupa lah gitu dengan adat istiadat, budaya, keluhuran diri masing-masing. Kita ini orang Indonesia, orang Timur gitu. Ya kan ya? Jadi nggak bisa, itu jati diri kita loh. Jadi kita nggak bisa lupa, bahkan menafikan itu. Jadi sampai nggak percaya kan gitu. Apalagi sampai menghina. Itu udah salah besar. Karena jati diri bangsa Indonesia itu, bangsa kita itu ya seperti itu. Ya, penuh dengan berbagai variasi budaya, ilmu segala macam ya. Karena zaman sekarang banyak sekali anak muda terutama ya lupa banget yang harus. Ya kayak wah udahlah, nggak perlu lah, kulunun itu nggak perlu lah, apalah nggak perlu, itu udah salah sekali sih. Tetap kita beragama, tapi tetap kita Nusantara punya. Nah, jangan lupa lah gitu. Nah kalau untuk ilmu hitam gitu nggak usah takut gitu kan. Ilmu itu ada, tapi kita nggak perlu khawatir gitu ya. Kan kita yang penting kita punya iman, jangan takut, jangan takabur, ya kan. Tetap berbuat baik gitu. Karena gini, sehebat-hebatnya ilmu hitam ya, dia masih nggak ada apa-apanya dengan kebajikan. Jadi bahasanya gini deh, bahkan ya seseorang ya, misalkan dia lewat depan orang lebih tua, dia nunduk, adab gitu kan, atau dia cium tangan orang tuanya, dia istilahnya menghormati orang lebih tua, dia sopan santun gitu. Itu dengan kebajikan sekecil itu aja, bukan kebajikan kecil ya maksudnya, dengan kebajikan seperti itu aja ya, dengan hal moral seperti itu aja, itu bisa ilmu hitam tuh mustahil masuk. Menangkis lah ya. Menangkis itu, serius, karena adab itu. Karena adab yang menolong diri kita. Iya, adab itu moral itu. Istilahnya, kenapa dia bisa begitu ya? Berarti orangnya benar nih, orangnya rendah hati. Ya kan orang tua aja, ya mau kenal nggak kenal aja dia lewat aja kan sopan gitu kan. Dengan hal seperti itu ilmu hitam tuh mustahil masuk. Apalagi kita melakukan hal-hal yang benar-benar kita ini orang-orang kebajikannya kuat ya, kebaikannya kuat ya, kayak sering dana, sering berdana lah, sering bantu orang gitu kan. Nah itu hilang lah gitu. Nah, kayak hukum alam lah. Ya semua kan berkumpul pada kecenderungannya masing-masing. Ya kalau orang jahat belum mau jahat lah, orang baik ketemu orang baik kan gitu. Sama ilmu itu kan. Terus seperti itu sih. Nah, thank you ya Kal
untuk hari ini podcast kita pembicaraan mengenai ilmu hitam. Sekali lagi para viewers Badur, terima kasih untuk hari ini.